Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Imam. Nomor induk mahasiswa 4121035, Prodi Ekonomi Syariah. Alamat Desa Pucung, RT 09 RW 2, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Sospem 2021 IAIN Pekalongan. FEBI IAIN Pekalongan menggunakan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Apa isi kurikulum tadi? Yang pertama, mata kuliah. Kedua, profil kelulusan. Yang ketiga, capaian pembelajaran, dan lain sebagainya. Profil kelulusan FEBI IAIN Pekalongan. Pertama, untuk ekonomi syariah, menjadi praktisi ekonomi syariah, entrepreneur ekonomi syariah, analis ekonomi syariah, dan peneliti muda. Untuk perbankan syariah, ahli pemasaran, ahli keuangan, peneliti kajian, dan entrepreneur. Akuntansi syariah, akademi, peneliti, konsultan, dan lain-lain. Seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dilakukan untuk mendukung profil kelulusan. SKS atau Satuan Kredit Semester di FEBI IAIN Pekalongan 140 sampai 160 SKS. Untuk ekonomi syariah berjumlah 146 SKS. Akuntansi syariah berjumlah 148 SKS, perbankan syariah 147 SKS. Semua SKS itu ditempuh dalam 8 semester. Semester pertama sampai 6 terdiri dari teori dan praktikum. Semester 7 terdiri dari magang dan KKN atau kuliah kerja nyata. Dan semester 8 terdiri dari skripsi. Visi dan misi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif bidang global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat saleh, cerdas, unggul, moderatnya. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan terdiri dari 3 prodi. Yang pertama, ekonomi syariah ada 193 mahasiswa baru. Perbankan syariah ada 159 mahasiswa baru. Akuntansi syariah ada 144 mahasiswa baru. Gedung FEBI IAIN Pekalongan ada 4 lantai. Lantai pertama subakademik, lantai 2 bagian dekanat, lantai 3 meeting room, lantai 4 laboratorium. Keunggulan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan yaitu menggunakan uang kuliah tunggal UKT. UKT dibayar tiap awal semester, masuk ke kas negara melalui rekening institut, bisa digunakan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan. Keprodian Ekonomi Syariah. Prodi Ekonomi Syariah merupakan salah satu prodi yang berada di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Prodi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005 sampai 2006. Pada saat itu masih berstatus di STAIN Pekalongan. Visi Ekonomi Syariah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia pada tahun 2036. Misi ekonomi syariah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan dalam kehidupan. Yang ketiga,
mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan. Etika mahasiswa berkomunikasi berbusana. Pemateri Dr. Haja Susminingsi, MAG. Awal keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, melainkan berdasarkan berbagai komponen seperti spiritual dan komunikasi yang baik. Selain komunikasi yang baik, kita juga harus mempunyai etika dalam berbusana. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita harus berbusana sesuai dengan ajaran agama. Etika merupakan adat kebiasaan cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari tindakan buruk. Etika seseorang muslim tentu saja bersumber dari ajaran Islam, sering disebut sebagai akhlak atau moral. Di era digital saat ini, sangat penting untuk beretika dalam menulis pesan atau komunikasi digital. Etika pergaulan di kampus. Kita harus menjaga diri dan memilih pergaulan yang baik, hindari pergaulan bebas, serta meningkatkan pemahaman akan bahaya pergaulan bebas. Selain etika di atas, kita harus saling menghormati, tidak melakukan tindakan asusila maupun bullying. Etika pergaulan di luar kampus. Sebagai seorang mahasiswa yang baik, kita juga harus beretika atau bersikap sopan kepada siapapun, baik di dalam maupun di luar kampus. Etika pergaulan dengan dosen dan mahasiswa. Kuat menulis karya ilmiah. Pemateri Bapak Kuat Ismanto. Menulis itu menyajikan sebuah informasi, menyajikan sebuah kebenaran. Cara memperoleh kebenaran yaitu dengan animisme dan dinamisme, berpikir logis atau filsafati, agama dan kitab suci, religion, trial atau uji coba, tokoh berotoritas, penelitian. Makan dari penelitian yaitu proses mencari kebenaran dengan prinsip ilmiah, jujur, objektif, sistematis. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi. Metode yang digunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Kemudian memperoleh data dan dianalisis. Dari hasil penelitian diterbitkan berbagai media publikasi dalam bentuk karya tulis. Bentuk karya tulis yang pertama makalah atau tugas kuliah, kedua artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan, yang ketiga skripsi atau program sarjana, yang keempat tesis atau program magister, yang keempat disertasi, yang kelima disertasi atau program doktor. Yang sering menjadi kendala yaitu bagaimana caranya menemukan ide menulis. Bisa dengan cara yang pertama mengamati atau mengambil kejadian sehari yang sering terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua membaca, yaitu membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga diskusi, yaitu mendiskusikan persoalan yang fenomenal atau aktual. Bisa menulis itu termasuk keterampilan karena kita bisa menulis apalagi rajin berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity. Cara menghindari plagiasi itu dengan quote. Apabila tulisan orang lain maka dikasih tanda kutip di awal dan di akhir kalimat. Parafrase, kalimat punya orang lain tapi dibiasakan sendiri dengan kalimat kita sendiri. Sumaris atau meringkas.
Tulisan yang baik itu diawali dengan paragraf yang baik. Ciri-ciri paragraf yang baik seperti unifit, satu paragraf inti pokoknya harus satu. Koheren, paragrafnya terkoneksi dengan paragraf sebelum dan sesudah. Relevan, paragraf itu harus mendukung tujuan dari tulisan itu. Bagaimana membentuk atau membuat paragraf yang baik? Yang pertama, dengan menggunakan kalimat yang baik dan jelas subjek, predikat, objeknya. Yang kedua, supporting ideas atau data. Yang ketiga, adding detail, contoh dan referensi. Yang keempat, concluding sentences. Minat dan bakat, effective presentation training, dialog publik ekonomi syariah, relation dan kajian penulisan KTI, section seminar digital marketing 7. 2. UKM Sport Pencaksilat. Salah satu program UKM Sport di IAIN Pekalongan yaitu pencaksilat. Pencaksilat sendiri merupakan suatu seni bela diri berasal dari Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pencaksilat memiliki berbagai macam perguruan, salah satunya yaitu Pagar Nusa. Manfaat yang bisa didapatkan dari seni bela diri pencaksilat yaitu melatih kesabaran, mental, konsentrasi, kewaspadaan, kepekaan, kedisiplinan, melatih kontrol emosi, menambah pengetahuan. Sekian penjelasan materi tentang sosialisasi pembelajaran IAIN Pekalongan 2021. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.